Manusia adalah makhluk yang diberi akal yang sempurna. Tatkala akal membawa kepada sesuatu yang diinginkan, tetapi alangkah baiknya digunakan kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat, salah satunya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan hidup lurus apabila dia mampu menggunakan akalnya untuk mengetahui siapa dirinya, yang akhirnya akan sampai kepada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi persoalan, bahwa manusia kebanyakan lupa kepada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang terjadi sekarang bahwa manusia hidup kebanyakan dengan moral yang kurang sempurna, yaitu hal yang tidak sejalan dengan aturan agama Islam. Ini dikarenakan kurang mengenal dirinya sendiri, atau dengan kata lain, tidak mengetahui jati dirinya sendiri. Orang yang mengenali Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Kita akan mendapatinya sebagai orang yang rajin sholat. Pada saat lain kita dapati ia senantiasa berzikir, tilawah, belajar, pelayan masyarakat, dermawan, dan seterusnya. Tidak ada ruang, hanya waktu ibadah kepada Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha-Rahman dan Maha-Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Berdasarkan alasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkannya pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Selanjutnya diteguhkannya agama Islam di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelum mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Selanjutnya keberkahan yang melimpah, kehidupan yang baik, dan yang terakhir surga. Orang-orang yang bijak dan memiliki akal sehat tentu akan memilih beriman dan bertakwa kepada Allah daripada mengingkari atau mempersekutukannya dengan ilah-ilah yang lain. Jalan mengenal Allah telah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran melalui tanda-tanda, yaitu melalui ayat-ayat kauliyah, Al-Quran dan hadis, ayat-ayat kauniyah, alam semesta, dan melalui mukjizat. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberinya rezeki, menghidupkan dan mematikannya. Demikian itu karena manusia diciptakan atas fitrah itu. Jadi maksudnya, manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkuasa dibanding dirinya, agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Plato dalam bukunya Timos mengatakan bahwa setiap
Tiap-tiap benda yang terjadi pasti dikarenakan dan didahului oleh suatu sebab. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan, dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. Mustahil pula sesuatu ada dari ketiadaan. Pemikiran tentang sebab ini akan berakhir dengan teori sebab yang utama. Dia adalah Tuhan. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan, dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun, manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihissalam, hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bagi manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah. Kalau manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut, hati nurani mereka yang bersih akan mengakui keagungan Allah yang telah menciptakan dan mengatur sedemikian rupa.